Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam ekspresi kemarahan kaum muslimin. Ekspresi kemarahan kaum muslimin atas ketidakadilan yang diderita oleh sesama muslim di belahan dunia lainnya seringkali menjadi trending topik dan berita paling hangat di media. Kemarahan itu dituding telah menggerakkan kelompok ekstremis melampiaskan rasa frustrasinya dan amarah mereka dengan melakukan tindak kekerasan secara serampangan dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jika benar demikian, maka pertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimanakah ajaran Quran suci dan ajaran Nabi suci Muhammad SAW tentang bagaimana sikap yang seharusnya diambil ketika seseorang dalam keadaan marah. Perintah menahan amarah. Di dalam Quran suci, orang-orang yang beriman diberi perintah sebagai berikut. Terdapat di surat Ali Imran surat 3 ayatnya 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan taman seluas langit dan bumi dan yang disiapkan bagi orang-orang yang menetapi kewajiban, yang memberikan sedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, yang meredam kemarahannya dan yang memaafkan manusia lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang lain. Kalimat al-kaziminal goiza wal afina aminasi secara harfiah berarti yang menindas nafsu keamarahnya dan yang memaafkan manusia. Kata nas atau orang di sini berarti manusia pada umumnya. Inilah yang seharusnya ditampilkan oleh umat Islam di dunia ini, menjadi orang yang mampu menindas nafsu amarahnya sendiri dan menjadi orang yang pemaaf bagi semua manusia. Di permulaan ayat, umat Islam disuruh bergegas menuju ampunan Allah. Kalimat itu mengisyaratkan bahwa untuk memperoleh ampunan Allah Ta'ala, kita harus mampu meredam amarah kita kepada orang lain, lalu memaafkan mereka dan bahkan berbuat baik kepada mereka. Bukankah andai kata kita melakukan perkara yang membuat Tuhan marah, kita pun tidak mau Dia menunjukkan kemarahannya kepada kita. Karena itu kita seharusnya juga bisa menahan diri untuk tidak gampang marah kepada orang yang telah menzalimi kita. Ada ayat yang mengajarkan 3 tahapan cara dalam kita merespon orang yang telah menganiaya kita. Kita tentu harus bisa naik ke tingkat yang paling utama dari tahapan-tahapan ini. Yang pertama,
Dan ini tahap yang paling rendah adalah meredam amarah. Ini cara paling minimal yang harus kita lakukan, sebab reaksi apapun yang kita lakukan jika didasari kemarahan pasti akan cenderung berlebihan dan tidak adil, bahkan bisa merugikan banyak orang. Karena itu amarah harus kita redam sehingga respons kita bisa menjadi lebih proporsional dan rasional. Tahap yang kedua adalah ada baiknya kita memaafkan orang-orang yang menganiaya kita ketimbang sibuk mencari hukuman bagi mereka, kecuali hukuman itu bisa membuat mereka sadar atas perbuatan zalim mereka dan memperbaiki tingkah laku mereka. Tahapan yang ketiga adalah tetaplah berbuat baik kepada mereka dan balaslah perbuatan buruk mereka dengan kebaikan. Sekali lagi dalam rangka menyadarkan mereka atas perbuatan mereka. Demikian kajian dari Dr. Yahid Ajis. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.